Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frika Muslikah, NPM 1940102045. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi undang-undang dan peraturan perikanan. Materi pertemuan kedua, sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Peranan hukum laut dalam kedaulatan Republik Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim. Yang kedua, lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sebagai kebiasaan internasional. Deskripsi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Yang kedua, deklarasi ini telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara, dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. Materi pertemuan ketiga, wilayah perikanan Indonesia di masa sekarang. Wilayah pengelolaan perikanan atau Fisheries Management Areas atau disingkat WPP menggambarkan pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi penelitian, pendalaman perairan, kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ekonomi eksklusif Indonesia. Materi pertemuan keempat, review Jurnal Dinamika Hukum Perikanan Indonesia. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia merupakan pintu gerbang terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat menentukan pengambilan titik 12 mil laut sebagai laut milik Indonesia. Pemberian hak apapun kepada pihak asing di pulau-pulau terkecil dapat mengurangi kedaulatan negara Indonesia untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduk lokal, mengelola dan menikmati hasil pembangunan di pulau-pulau terkecil tersebut. Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan agar pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah, tetapi pemberian hak atau tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan penguasaan atas pulau-pulau kecil paling 70% dari luas pulau, sisa pulau sedikit 30%. Luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan untuk kawasan lindung area publik atau kepentingan masyarakat dan harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung. Hak atas tanah pulau-pulau kecil yang diberikan kepada orang asing menurut permen tersebut yaitu hak pakai. Kemudian materi pertemuan kelima, hukum laut. Hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Landas Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Negara Kepulauan.
Negara kepulauan negara yang seluruhnya terdiri dari satu lebih kepulauan dapat mencangkup pulau-pulau lain. Kedua, kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi ekonomi. Laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Pasal 2, kedaulatan negara. Pulau mencakup wilayah darat, perairan, pedalaman perairan kepulauan atau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Pasal 3, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Materi pertemuan ke-6, pola distribusi urusan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pembahasan desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyebaran wewenang kepada daerah agar daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri atau otonom. Dengan kata lain, otonom daerah merupakan hasil atau output dari proses desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau di bawahnya. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintah daerah. Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih luas, yang berarti kondisi di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan, mengelola keuangan, dan administrasi kepada semi-otonom dari pemerintah daerah. Devolusi biasanya merupakan transfer tanggung jawab untuk urusan tertentu kepada kota atau kabupaten atau kota berhak untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan DPRD sendiri. Materi pertemuan ke-7, pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosio-legal analisis. Pengembangan nelayan berkat kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral, dan pendekatan kritik terhadap perairan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Hal ini penting untuk menemukan solusi integratif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah selama beberapa dekade. Dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama dalam implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Sekian dan saya sampaikan materi saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.